Halo Sobat Semanji, kembali lagi di Semanji Talks bersama saya Airis Yuyana. Di episode kali ini kita berbincang bersama narasumber dari OSIS Abinendra dan pembina OSIS yang berperan besar dan bekerja keras dalam menyukseskan acara ASCR Semanji tingkat 9. Sebelum masuk ke sesi pertanyaan, kita kenalan dulu sama mereka. Silakan. Oke. Hai, nama aku Fiazila Oya. Saya di kepanitiaan ASCR 39 ini. Saya sebagai ketua panitia. Halo, saya Ibu Mita. Saya selaku pembina OSIS di SMA Negeri 1 Maus. Nilai positif apa saja yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan kegiatan ini bagi siswa dan sekolah? Oke, untuk bagi siswa pastinya untuk ajang refreshing diri, dan pastinya kalau buat sekolah itu buat ajang eksistensi diri, karena buat masa-masa modern ini pastinya kalau misal buat konser-konser gitu lagi hype-hype-nya kan. Jadi menurut saya kalau buat nilai positif itu tentang eksistensi diri, eksistensi sekolah, sama buat ajang refreshing buat SMA Maus, sama buat merayakan HUT SMA Negeri 1 Maus sih. Oke, baik. Jika boleh dijelaskan apa konsep utama dari kegiatan tahun ini dan bagaimana konsep tersebut membedakannya dengan acara sebelumnya? Nah, untuk konsep ASCR ke-39 ini, kami dari OSIS itu memilih konsep dan tema itu Nirmana Dwipantara. Nah, kalau Nirmana Dwipantara itu artinya menciptakan keselarasan, menciptakan kebersamaan. Nah, dari sini kita untuk temanya itu tentang kayak hutan-hutan gitu. Nah, kalau untuk yang membedakannya itu dari tahun ke tahun itu pastinya buat tema sama konsepnya itu beda. Jadi buat yang membedakannya itu sih. Dan kalau misal setiap tahun itu ada inovasi. Ya, oke, baik. Menurut pandangan Ibu, bagaimana kegiatan ini diharapkan dapat membentuk tanggung jawab, disiplin, dan keterampilan kerjasama siswa? Ya, baik. Kalau untuk saya sendiri memandang kenapa kita dikaitkan untuk membentuk tanggung jawab untuk seluruh siswa ya, terutama ya. Tapi tidak untuk seluruh siswa dulu ya. Saya membentuk di sini tanggung jawab itu mulai dari kepanitiaannya dulu. Karena memang ini adalah event yang besar, bahkan event ini pun kita beda bulan, bahkan terpisah oleh beda tahun ya, di Desember 2025 dan Januari 2026 di puncaknya. Nah, menurut saya ini bentuk tanggung jawab besarnya itu sangat dilatih, yang utama adalah di kepanitiaannya. Karena mulai dari kita membentuk suatu kepanitiaan itu sendiri, pasti kita sudah memilih anak-anak itu bahwa anak-anak itu sudah ahli dalam bidangnya masing-masing. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah bagaimana sih kita membentuk suatu tim yang dipercaya oleh anak-anak di siswa-siswi khususnya di SMA Negeri 1 Maus ini, bahwa acara ini itu akan berhasil dan acara ini itu beda dari acara-acara yang sebelum-sebelumnya itu. Terus kemudian membentuk tanggung jawab bahwa ke sekolah juga ya. Kenapa dikatakan untuk bentuk tanggung jawab kepada sekolah? Karena ini kita itu mengatasnamakan acara ini adalah acara sekolah. Jadi apapun itu yang terjadi di dalamnya itu anak-anak itu tetap tanggung jawab, semuanya tetap berdasarkan kaidah bahwa mereka itu adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Maus. Jadi acara-acara yang di dalamnya pun saya rasa mereka juga bertanggung jawab penuh di situ, karena mereka itu tetap biasa itu tadi mengutamakan bahwa kita itu siswa-siswi SMA Negeri 1 Maus, kita menjaga semuanya bahwa tidak ada yang merusak, baik itu nama baik itu tentang, walaupun ini lagi sibuk-sibuknya ya anak-anak kemarin ngurus ini pun, mereka juga tetap konsisten juga tanggung jawab bahwa mereka itu tadi kembali siswa, mereka juga tetap harus bisa mengimbangi dengan pelajaran-pelajaran yang ada di SMA Negeri 1 Maus gitu paling. Iya, oke, baik Bu. Dapat Ibu jelaskan program atau rangkaian kegiatan yang menjadi daya tarik utama bagi penonton atau peserta? Oh iya, kalau daya tarik ya sebetulnya itu sebenarnya semuanya acaranya itu sangat menarik ya, dari awal bahkan dari sampai besok nantinya puncak
yang sudah terlewati ini adalah acara pranya. Nah dari pranya itu kan berbagai lomba itu sebenarnya lomba ini contoh seperti futsal akbar. Futsal akbar itu selalu menarik kalau menurut saya karena memang dulu kebetulan saya itu adalah alumni dari SMA Negeri 1 Maus juga. Dari sejak saya di sini pun futsal akbar sudah ada. Nah, sampai sekarang pun itu ternyata masih banyak diminati oleh kalangan tingkat SMP maupun SMA di Kabupaten Cilacap gitu. Terus kemudian untuk yang lebih menarik lagi nih, untuk di acara puncaknya, mungkin yang tadinya kita hanya memiliki event nih di mana itu anak-anak berkumpul mungkin di satu ruangan yang mungkin acaranya hanya diisi oleh siswa-siswi saja, tapi kita akhirnya tahun ini kita bisa undang salah satu guest star yang mungkin nanti familiar lah di telinga anak-anak di situ. Nah selain itu juga, kenapa saya dikatakan tertarik? Kita tidak sembarangan kita hanya mengundang tamu dari luar saja, tapi kita juga tidak lupa untuk menunjukkan bakat-bakat siswa-siswi yang ada di SMA Negeri 1 Maus. Itu sih, itu aja. Iya, oke, baik. Sejauh ini bagaimana pihak dari sekolah mendukung kelancaran kegiatan ini supaya kayak berjalan dengan lancar gitu? Oh iya, ini buat ibu atau Buat Mbak oh bisa bisa ya? Nah, jadi kalau misal buat tentang gimana sih sekolah buat mendukung tentang biaya buat acara ini. Nah, jadi buat panitia OSIS itu udah merancang yang namanya sistem penabungan. Nah, di situ biar anak-anak itu belajar buat bertanggung jawab, belajar buat kan sebelumnya itu udah dikasih pernyataan setuju atau tidaknya mengadakan acara ini, dan mayoritas buat warga Semanji itu setuju, dan dari situ mereka harus mempertanggungjawabkan jawaban mereka sendiri. Dan di situ kami itu melakukan sistem penabungan biar dari orang tua itu tidak meminta orang tua, dan di situ biar mempermudah buat anak-anak buat bayar swadaya gitu. Nah, kalau buat kenapa sekolah biar bisa mendukung itu, dari kami dari panitia itu selalu konfirmasi kepada bendahara di pembina OSIS, dan kami meminimalisir yang namanya miskomunikasi. Jadi apapun kendalanya, apapun masalahnya itu kami selalu konfirmasi kepada pembina OSIS. Oke, baik. Dalam proses persiapannya, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian ini berjalan dengan lancar dan sukses itu untuk ibu? Oke, untuk memastikan dari awal sampai nantinya di puncak acara itu kami selalu koordinasi terutama ya, yang pertama itu yang jelas dan yang pasti itu kepada penanggung jawab dari sekolah ini, dari SMA Negeri 1 Maus itu, yaitu dari Bapak Amin sendiri selaku kepala sekolah. Itu pertanggungjawaban yang paling besar itu. Terus kemudian ada di situ di dalamnya ada wakakasiswaan, dan wakakasiswaan itu nanti sudah dibagi untuk masing-masing pembinanya, penanggung jawabnya sudah ada masing-masing. Nah itu di situ paling kita bentuk tim penanggung jawabnya masing-masing. Selain itu juga karena tim kesiswaan itu ada 11 orang guru jumlahnya. Nah kita tambah lagi juga nih dengan pendamping dari pihak guru yang lainnya juga, supaya di sini itu banyak yang diikut sertakan. Oh seperti ini ternyata untuk saling membantu lah dengan acara kegiatan ini supaya saling bertanggung jawab satu sama lain gitu. Jadi sudah ada bidangnya masing-masing supaya lebih anak-anak tuh, oh berarti saya harus kemana nih, saya larinya ke siapa nih, tidak langsung ke kesiswaannya nih, misal ke wakakasiswaan kita bisa langsung ke pembina OSISnya, penanggung jawabnya itu sendiri itu nanti siapa gitu, atau bahkan tidak langsung lari ke bapak kepala sekolah gitu. Nanti kita bisa sampaikan musyawarah bersama-sama dulu, baru nanti kita cari solusinya bersama-sama. Itu paling Oke. Dalam pembelajaran non-akademik, nilai atau pengalaman apa yang paling diinginkan ditanamkan kepada siswa dengan melibatkan kegiatan ini? Ya. ini buat saya berarti Ya, apa buat boleh. Mbak bisa? Buat Mbak boleh. Nah, jadi yang diharapkan buat kenapa sih?
Pertanyaannya itu, dalam pembelajaran non-akademik, nilai atau pengalaman apa yang paling ingin ditanamkan kepada siswa melalui keterlibatan kegiatan ini? Nah, untuk yang pertama itu pastinya buat panitia OSIS ya. Jadi di situ kami nangkep nilai positif dari event ini. Kita punya pengalaman, kita punya first impression yang gak pernah kita rasain di sebelumnya. Terus kalau buat warga Semanji itu kami harap buat bisa lebih dikenal di masyarakat luas, dan nantinya kalau misal ada siswa baru itu bisa diharapkan menjadi daya tarik kepada siswa untuk lebih tertarik ke Semanji. Jadi harapannya biar SMA Negeri Satu Maus ini bisa dikenal di kalangan banyak. Ya, oke, baik. Menurut Ibu, bagaimana kerjasama antara pihak sekolah dan sponsor dapat dijalankan secara saling menguntungkan dan tepat secara nilai pendidikan? Oke, baik. Kalau misalnya kita berbicara soal sponsor ya, mungkin ini itu sebenarnya lebih banyak yang bekerja itu dari panitianya langsung, baik itu dari gabungan dari OSIS dan MPK ya. Baik. Ya, terus, nah kita sebenarnya itu bukan melatih anak-anak itu untuk cara mencari uang, tapi sebenarnya ini kita itu selain kalau kita ngambil dari sisi lain itu sebenarnya kita juga memberi pelajaran kepada anak itu supaya latihan untuk berdiskusi yang pertama, terus bagaimana sih cara berbicara, itu juga kan masuk juga nih di materi, ada nih kalau dihubungkan dengan materi pelajaran ada di materi bahasa Indonesia. Gimana sih cara kita harus berbicara dengan lawan bicara kita yang mungkin kita biasanya kita bicara hanya dengan teman kita, sedangkan kita menghadapi ini kita mau mengajukan sebuah sponsor, pasti kan orangnya itu adalah perusahaan-perusahaan besar. Nah, terus apa sih kaitannya itu sponsornya, hubungannya dengan pendidikan, bahkan kaitannya dengan SMA Negeri 1 Maus? Kalau yang pertama itu kalau saya lihat mungkin kita ngambil juga bisa dari, karena kita itu sudah sering bekerja sama dengan bimbingan belajar. Nah, itu kan juga ada kaitannya, ada hubungannya juga dengan pendidikan. Terus kemudian ada apalagi di situ kita kerjasama dengan ada Pertamina juga. Karena kenapa adakah Pertamina hubungannya dengan kita? Kita ada nih berhubungan dengan Adiwiyata. Nah, kan SMA Negeri 1 Maus juga terkenalnya Adiwiyatanya. Nah, terus ada apa lagi nih misal? Selain itu kita bisa bicara bagaimana dalam penyusunan proposalnya juga nih, itu juga pendidikan. Karena apa? Karena penulisan di situ juga kalau kita memang menulisnya itu tidak benar, nah anak-anak kan dalam penyampaiannya pun sudah salah, pasti penerimaan dari pihak sponsornya pun tidak menerimanya juga dengan baik gitu. Terus apalagi nih, kita juga bekerja sama, event kita kan bekerja sama tidak semata-mata dipegang oleh panitia dari anak-anak OSIS aja, tapi kita juga bekerja sama dengan event organizer. Di situ juga kita belajar bagaimana caranya masuk di dalam ruang-ruang yang sebenarnya itu anak-anak belum pernah di situ gitu. Jadi menambah pengalaman sendiri kepada anak-anak, nilai pendidikan sendiri tuh mungkin nantinya ada pengalaman, karena belajar itu tidak hanya di ruang lingkup kelas saja, bahkan kita juga bisa keluar dari kelas saja itu sudah belajar. Nah, misal kita sesepele kita misal jatuh tersandung, itu saja berarti kita harus belajar bahwa kita itu harus hati-hati di jalan, bagaimana harus lihat sekeliling. Paling itu aja. Ya, oke, baik. Dari sudut pandang kolaborasi, dengan cara apa kegiatan ini dapat menjadi sarana kerjasama yang positif antara siswa, sekolah, dan pihak sponsor? Ya boleh Mbak, saya silakan. Nah, kolaborasinya itu sebenarnya tadi udah dijelasin ya. Nah, jadi itu kolaborasinya kalau buat siswa Semanji itu kita lakukan yang namanya musyawarah. Nah, sebelum kita melakukan kesepakatan, kita grooming dulu di situ. Maunya gimana? Pokoknya kita selalu jangan terjadinya miskom kepada siswa Semanji, dan kalau buat sekolah kita selalu konfirmasi kepada pihak sekolah, terutama kepada yang pertama itu buat pembina OSIS sendiri, dan kalau misal sudah kita ke Waka, jika sudah lagi ke Pakamin gitu. Jadi kita itu meminimalisir terjadinya miskomunikasi. Dan untuk pihak sponsor ya tadi. Ya. Nah, kalau misalnya pihak sponsor, kita itu
sebelumnya udah memikirkan timbal balik yang saling mutualisme bagi pihak sponsor dan juga pihak OSIS. Nah, di situ kami tuh sudah memikirkan gimana sih cara mendapatkan sponsor yang bisa saling bermutualisme. Kami juga udah istilahnya saling mencari mana yang tepat buat menjadi sponsor bagi panitia buat acara ASCR ini. Ya, oke, baik. Dalam pelaksananya, bagaimana cara panitia dan pihak sekolah menjaga koordinasi agar setiap bagian acara dapat berjalan dengan lancar? Boleh Ibu. Ya itu paling sama itu tadi kan kita adanya lebih sering kita musyawarah lah. Apapun itu, sekecil apapun itu pasti saya selalu sama anak-anak laporan karena itu tidak hanya saya tampung di pembina OSIS saja, pasti saya laporan untuk sampai ke penanggung jawab terbesar di sekolah SMA Negeri 1 Kos ini, yaitu ke Bapak Kepala Sekolah kita gitu. Karena semuanya itu harus tahu, karena apa gini, saya juga nggak mau kalau misalnya anak-anak ini sekedar oh berarti ini ada kita mau bikin event, seperti apa sih eventnya lah, saya juga kepengen anak-anak itu tahu, jadi tidak ada rasa oh apa uangnya kemana ya gitu-gitu, itu enggak, kita komunikasikan semuanya, bahkan kita juga penanggung jawabnya itu sudah dipercayalah satu sama lain, karena memang juga tidak ada di sini bentuk ketertutupan, itu enggak ada, semuanya terbuka, entah itu transparansi dana maupun nantinya itu dana itu mau dikemanakan, itu semuanya transparan begitu bentuknya, kita musyawarahkan, kita obrolin bersama lah gitu. Iya, oke. Menurut Ibu, dampak jangka panjang apa yang diharapkan dapat dirasakan siswa dalam melakukan kegiatan ini? Oke, kalau untuk harapan dari saya sendiri, saya itu tidak hanya berharap gini loh, anak-anak ada acara HUT SMA, ada acara ASCR ini sekedar untuk senang-senang, apalagi ini acara itu dilaksanakan setelah semesteran. Nah, biasanya kan anak-anak udah bebas nih. Saya lihat tuh anak-anak hanya sekedar saya senang-senang di sini bebas gini gitu. Nah, saya tidak hanya ingin itu. Saya kepengen benar-benar di sini itu melatih kreativitas siswa-siswi SMA Negeri 1 Maus ya. Terutama anak-anak yang punya bakat nih. Kemarin kan kayak di bidang olahraga, kan ada acara voli juga. Nah, terus ada futsalnya juga. Nah, terus bahkan nantinya pun di puncaknya kan kita juga bisa di situ anak-anak itu dibebaskan untuk mengkreasikan kreativitas yang mereka punya, bahkan bakat yang mereka punya untuk ditampilkan di situ. Kan jarang-jarang nih anak-anak yang sekedar punya bakat tapi mereka itu kurang pede untuk menampilkan nih, menunjukkan kepada teman-teman mereka nih, aduh aku sebenarnya bisa nyanyi tapi aku nggak pede nih nyanyi buat di depan teman-teman nih, nah gitu. Tapi saya harap ini di sini itu tidak sekedar karena by the way Semanji itu sudah terkenal siswa-siswinya itu yang kejuaraannya udah bagus-bagus ya, udah bahkan kita udah sering lihat lah di TikTok ada, di Instagram ada, sudah terkenal sampai bahkan Indonesia, hampir satu Indonesia itu udah tahu ya kalau misalnya udah itu FYP-nya di mana-mana mungkin ya. Siswa SMA Negeri 1 Maus sudah memenangkan kejuaraan apapun. Nah, kita cari di situ dari acara ini nih. Nah, apa sih? Kita cari bakat-bakat anak-anak yang lainnya. Selain di bidang pelajaran, anak-anak pintar apa lagi sih? Gitu. Nah, ini di sini. Terus selain itu juga dari pihak panitianya, apakah mereka juga lupa nih dengan tanggung jawab mereka di pelajarannya? Saya harap itu enggak ada. Nah, terus apakah dari pihak panitianya mau juga hanya sekedar misalnya ayo ikut acara, itu enggak. Saya juga ngajarin sama anak-anak itu supaya kalian juga harus latihan di sini. Kalian harus jangan sekedar membentuk panitia aja, tapi di situ itu kalian punya tanggung jawab masing-masing supaya itu kalian lebih yang tadinya belum tahu jadi tahu lah, kayak gitu. Palingnya kayak gitu ya Mbak ya. Paling seperti itu aja. Oke. Terkait pelaksanaannya, pihak-pihak apa saja yang terlibat dalam kegiatan ini, baik dari internal maupun eksternal sekolah, dan bagaimana peran mereka? Boleh. Nah, kalau buat internal itu kami melibatkan banyak talent di khususnya buat acara puncak ya. Kami ada band, ada penari juga di situ. Bagi warga Semanji pastinya itu buat ajang penyaluran bakat. Benar kata tadi. Nah, itu dari
kami melibatkan talent-talent di Semanji. Nah, lalu juga kami berkolaborasi sama organisasi lain kayak PKS, PMR, Pegasus. Nah, di situ PKS sama Pegasus itu bertugas untuk mengamankan saat hari H acara. Di situ mereka memastikan bahwa semuanya itu steril, nggak ada kendala dan minimalisir terjadinya kerusuhan. Nah, kalau buat PMR itu bertugas untuk mengamankan biar anak Semanji mungkin kayak kalau misalnya ada konser itu ada yang kurang enak badan atau apa, di situ mereka kami harapkan bisa menghandle buat anak-anak yang kurang enak badan itu. Nah, kalau buat eksternal itu kami sama seperti Benita tadi, itu kami nggak semata-mata buat acara ini sendiri, panitia pure dari panitia itu enggak. Tapi di sini kita berkolaborasi sama event organizer. Nah, event organizer ini berperan sebagai kayak mengkondisikan acara tersebut dan kalau misal event organizer kan realisasinya lebih besar. Kayak di situ memastikan dari awal acara hingga akhir acara itu berjalan dengan lancar dan pastinya membantu panitia OSIS. Dan kayak kalau misal event organizer itu 50-50. Jadi kami saling berkolaborasi kepada event organizer biar acara ini bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu kendala apapun. Oke, baik. Jika melihat ke depan, aspek apa yang menurut Ibu masih dapat dikembangkan agar kegiatan ini tuh lebih menarik, bermanfaat, dan berkesan bagi semua pihak? Kalau dari segi aspeknya sih paling saya kepengen ngomong ini aja sih. Jadi untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Maus itu lebih percaya lagi lah gini. Kalau kita lihat dari mungkin kita kalau mau bentuk perbandingan dengan sekolah lainnya pun bakal ada yang lebih meriah lagi. Tapi itu saya kepengen di sini nih. Kalau kita kepengen seperti yang lainnya atau bahkan bisa lebih dari yang lainnya, saya juga kepengen sekali kalian itu membentuk aspek sebuah kepercayaan. Kenapa saya katakan aspek kepercayaan? Karena kepercayaan itu mahal harganya. Lebih dari sekedar uang yang mungkin yang ada di saku kita sekarang itu, menurut saya itu harga kepercayaan itu mahal harganya. Karena gini, anak-anak tidak sekedar ayo kita bikin event, ayo gimana caranya kita bisa bikin event, itu enggak, tapi kita harus percaya nih, membentuk kepercayaan kepada anak-anak nih. Nah, jangan sampai yang wah nggak mau lah ini event untuk apa sih nanti ini gitu. Jadi saya benar-benar kepengen menanamkan kepada anak-anak, kita bikin sebuah acara tapi tidak sekedar bikin acara saja, tapi ada apa sih di dalamnya. Kalian harus percayakan nantinya itu kalian tidak sia-sia untuk diadakan acara ini. Karena apa? Acara ini kan adalah, saya sebutkan untuk selalu menyebutkan bahwa acara ini dari siswa untuk siswa. Jadi mau apapun itu sebenarnya kita itu, kalian itu tinggal nantinya santai, kita yang pontang-panting gitu loh. Jadi kalian saya pengen kalian belajar percaya bagaimana sih. Oh ya udah, saya percayakan nih kepada panitianya di situ bahwa acaranya nanti akan sukses lancar seperti apa bentuknya, kita tinggal menikmati kemeriahannya gitu. Oke. Dalam hal kerjasama, bagaimana strategi yang diharapkan untuk memastikan sponsor mendapat exposure yang maksimal sekaligus tetap selaras dengan tujuan pendidikan? Ayo boleh. Oke. Jadi sebelum kita menuju ke pihak sponsor, kami menganalisis dulu mana sih ya yang sekiranya cocok buat menjadi sponsor kita dan kita bisa memberikan timbal balik yang sesuai. Kami di situ mulai mencari-cari target-target sponsor yang akan kami tuju. Nah, jika sudah sekiranya itu memungkinkan buat kita memberikan sponsor, kita menuju ke pihak tersebut. Kami mengajukan sponsor tersebut, kami jelaskan rangkaian kegiatan, dan di situ selang 1 bulan atau 4 minggu, 1 bulan atau 2 minggu. Nah, di situ kami selalu meminta konfirmasi kepada pihak sponsor tersebut. Kira-kira pihak sponsor tersebut setuju atau tidak melakukan kerjasama dari kedua belah pihak. Jadi kami selalu memastikan biar sponsor itu memberikan jawaban yang tepat, dia atau tidaknya menyetujui kerjasama ini, gitu sih.
Oke, baik. Sebagai penutup, pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada pihak sponsor, peserta, atau pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini agar dapat berjalan sukses dan memberikan dampak positif? Oh iya, baik. Kalau ini ada panjang ya, saya pengen Boleh, ngucapin boleh. banyak hal, tidak hanya pesan aja sih. Yang pertama itu saya mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk yang pertama, yaitu penanggung jawab terbesar adalah Bapak Kepala Sekolah, Bapak Amin SPD MPD, karena yang kalau tidak ada izin dari beliau, mungkin acara ini tidak berjalan, yang Iya. pertama. Terus kemudian saya juga berterima kasih kepada wakil kesiswaan, yaitu Ibu Yuli, karena Ibu Yuli juga di sini berperan penting sekali, karena saya juga banyak belajar dari beliau. Kalau ini bagaimana ya Bu, ini bagaimana gitu, yang kedua. Terus yang ketiga itu saya mau berterima kasih kepada semua tim panitia di balik layar lah ya, karena tidak bisa disebutkan masing-masing ya, karena di situ nanti ada OSIS, ada MPK, ada bahkan PKS, terus semua yang terlibat lah, panitia yang terlibat dari mulai pra sampai nantinya di puncak acara. Saya berterima kasih, bahkan pengen memberikan semangat bahwa kan kalian itu keren sekali, karena apa yang belum puncak ya, tapi sudah banyak kejadian-kejadian yang banyak belajar, yang membentuk kepada anak-anak panitia, oh ternyata seperti ini ya, bahkan mentalnya aduh udah ada aduh, tapi mereka itu saya yakin keren-keren sekali. Terus kemudian menghadapi teman-teman yang ya itu tadi, membentuk kepercayaan kepada teman-teman, ternyata itu tim panitia itu berhasil. Saya tadi ya, aduh apa sanggup ya gitu, karena memang belajar dari pengalaman yang tahun sebelumnya itu memang karena kurang koordinasi jadi kurang bagus, tapi panitia kali ini juga saya yakin belajar dari panitia yang sebelumnya juga banyak belajar. Silakan banyak belajar dulu lah dari panitia ke sebelumnya juga. Saya berterima kasih karena panitia yang sebelumnya pun juga ikut serta. Kenapa ikut serta? Karena di sini ikut memberikan apa ya, pesan gitu ya kepada adik-adiknya, gini loh Dek, kayak gini kita belajar nih kemarin, mana sih poin-poin yang gagal. Nah itu akhirnya dibentuklah di panitia yang sekarang supaya nantinya tidak terulang kembali. Terus bahkan yang tadinya yang tahun kemarin acaranya sukses, bahkan kita ingin di tahun ini tuh lebih sukses, bahkan lebih meriah dari tahun sebelum-sebelumnya. Kemudian saya juga mau berterima kasih nih, urut aja nggak apa-apa ya, Iya, boleh. terus kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Maus, bahwa kalian jangan pernah khawatir. Kalian itu di sini itu beli tiketnya itu nantinya buat sekedar beli-beli aja, tapi enggak. Di sini nanti kalian itu bakal ngerasain namanya itu euforianya acara puncak dari HUT SMA. Bahkan oh iya ternyata acaranya meriah ya. Insya Allah kita jamin itu ya Mbak Miza. Pokoknya nanti bahkan sebelum di puncaknya pun nanti kita juga bakal ngadain kuis-kuis yang nantinya kita bakal ngundang anak-anak itu lebih tertarik lagi. Nanti jangan sampai besok aku nggak mau nonton konsernya lah gitu, ternyata oh kayaknya seru juga nih ada konser kayak gini nih gitu, bukan sekedar aku mau lihat apa sih istilahnya HTS-an saya besok manggung, tapi bahkan di situ nanti dibalik itu semuanya ada yang lainnya gitu. Terus saya juga terima kasih juga nih sama tim pembina OSIS, tim kesiswaan seluruhnya, karena ikut kerjasama juga dengan, di sini bukan hanya saya saja Mbak, karena saya juga ada tim juga, di situ ada 11 orang, saya juga tidak bisa menyebutkan Bapak Ibu guru di situ, karena ikut support juga, bukan hanya support, saya support semangat itu enggak, tapi ya semoga lancar, terus bagaimana nih kayak gini, terus bahkan membantu, ayo ikut sponsorship juga, karena memang juga dari pihak guru juga ada yang ikut sponsor juga, kemudian ikut membantu ya seperti itu. Terus kemudian saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu guru yang ikut support, bahkan mendoakan kalau untuk kelancaran acara HUT SMA, karena ini semuanya itu yaitu sekali lagi untuk selain kita itu mau untuk ajang pamer, oh di Maus ada SMA yang keren nih gitu, ada event besar nih, bukan hanya sekedar oh ternyata Cilacap itu hanya di kota Cilacap, tapi Cilacap itu punya Maus nih. Nah di Maus ini ada apa sih, wah ternyata keren nih, siswa-siswinya keren nih, terus bahkan punya bakat-bakat yang keren nih. Nah saya juga terima kasih atas dukungannya kepada Bapak Ibu guru semuanya.
Itu paling itu. Terus kemudian ada lagi sponsor tadi ya. Sponsor juga saya juga berterima kasih kepada pihak sponsor. Terus bahkan saya terima kasih kepada pihak event organizer yang nantinya akan membantu kelancaran. Karena saya juga belum pengalaman nih Mbak untuk komunikasi dengan artis gitu loh. Walaupun dulu saya kepengen jadi artis, tapi ternyata saya di sini itu akhirnya ketemu sama anak-anak, saya lebih suka ternyata. Saya lebih suka ketemu sama anak-anak gitu. Walaupun anak-anaknya berbagai macam ya. Oh ya seperti apa gitu-gitu. Terus kemudian untuk pihak sponsor, saya ingin memberikan sebuah kata-kata sedikit bahwa terima kasih karena sudah mendukung acara ini sampai nanti di acara puncak. Karena kalau tidak ada pihak sponsor, mungkin kami kurang maksimal lah begitu. Karena apapun itu, sponsor yang ada di sini itu juga kembali ke siswa juga. Seperti apa bentuknya itu, mulai dari UMKM, dari dari pihak bimbel, itu semuanya kembali ke siswa lagi Mbak. Jadi semuanya manfaatnya diserap oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Maus. Terus satu kali lagi ya buat siswa-siswi Semanji, yang penting apa yang Mbak Fiza, jangan pernah nyesel untuk ikutin terus nantinya sampai di acara puncak, karena perang sudah selesai ya Mbak. Nah, oke, jangan sampai terlewatkan. Nanti stay tune di mana ya? Di IG. Pokoknya sosmed dipantengin terus, nanti bakal ada kejutan yang ya pastinya menarik ya Bu. Iya. Tidak hanya kalian mungkin ke waktu itu sudah pernah ke-spill sedikit nih, ada salah satu kita ngundang salah satu artis, tapi ternyata enggak, ternyata kita banyak ngundang artis. Dan bahkan bagaimana nanti eventnya, terus apakah bakal bener nih serius rame seperti yang dikatakan oleh Bu Mita dan Mbak Fiza. Nah, kalian bisa ngikutin semuanya karena ini kebetulan H-30 dari acaranya. Ada apa aja, nanti pokoknya pantengin terus IG-nya, jangan lupa follow IG-nya apa ya namanya? OSIS Abinendra. Iya. Ya, buat TikTok OSIS Abinendra juga. Terus buat yang IG itu ada khusus buat Semanji, itu ada Semanji Fest namanya. Iya, oke. Pokoknya paling itu aja, karena di sini juga saya bukan sekedar kita podcast aja, tapi promosi ya buat anak-anak, jadi biar penasaran. Oh, berarti saya harus sehat nih sampai besok. Ada artis-artis siapa lagi ya? Apakah ada Devina Karamoy? Apakah ada siapa lagi nih artis-artisnya? Misal sing dikira nanti siapa? Tapi jangan kaget nanti kalau misalnya pas Devina Karamoy yang dipanggil, tapi Bu Mita yang naik ke atas gitu ya. Jangan pada kecewa. Tapi tenang aja, di situ banyak artis-artis yang bakal menghibur kita semua. Apakah artis-artis yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, semuanya ada di Semanji. Tapi kita mengundang artis yang bukan sembarang artis. Oke. Keren ya pastinya. Oke, jadi kita berbincang di sini sampai di sini pada episode kali ini bersama saya Resyana. Sampai jumpa di Semanji Talks berikutnya. Dadah.